orderan. Atau maaf nih, orang bilang COVID lagi susah. Orang lagi banyak yang tutup pabrik. Saya emang nggak masalah, Pak. Saya punya order naik terus, Pak. Sampai nggak bisa layanin order. Omsetnya naiknya bukan 3 kali, Pak. Belasan kali, Pak. Kita lagi ngobrol-ngobrol di campnya dia. Balik tuh salah satu artisnya. Pas dia balik, wah apa yang terjadi? Produser itu tabokin itu cewek. Bak. Itu artis besar loh. Artis besar? Artis besar. Ditabokin sampai 4 kali sampai merah. Nangis. Udah gitu produser suruh kui. Minta maaf katanya. Dia bener-bener dia kui. Hah? Kok begitu? Saya sampai kaget. Saya bilang, lu jangan gituin artis ini dong. Ini artis terkenal loh. Enggak. Lu tanya dia kenapa? Dunia entertainment itu sama-sama pekerjaan yang biasa kita kerjakan. Cuman hanya di make up sedemikian cantiknya, sedemikian glamornya. Jadi orang menghayal itu glamor. Padahal itu kerja keras. Makanya saya seneng banget. Saya masuk ke dunia sama cacing. Sekarang hidupnya dunia sama namanya sayur-sayur. Yang nggak banyak rewelnya, nggak banyak fake-nya, nggak banyak belaga-belaganya. It's a nature. Bapak suka dukanya apa nih di Hydrofarm? Nah, sejak saya mulai masuk di Hydrofarm, memang saya berubah. Saya berubah karena saya waktu bisa mutusin mau masuk ke dunia hidroponik, asal usulnya saya sakit, Pak. Sakit? Yes, otak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah. Kalau orang bilang tuh saya kayak stroke. Stroke ya? Nah, saya minta dokter kemana-mana bantuin, nggak ada yang bisa bikin saluran darah baru di otak sebelah kiri saya. Jadi kanan ada saluran darah, kiri mampet. Kalau di scan tuh kiri hitam, ini ada merahnya gitu, Pak. Jadi sampai ini hari kalau dokter bilang kamu hitam begitu, tangan kanan, kaki tangan tuh udah nggak bisa gerak. But saya masih bisa. Nah, dari situ saya keliling dunia untuk minta dokter yang bisa baikin saya punya saluran darah. Ternyata nggak ada dokter yang mampu perbaikinya. Dari situ saya sadar, uang bukan segala-galanya. Yang penting kesehatan. Nah dari situ saya mulai ketemu dokter yang top. Saya disambungin, Pak, saluran darah sebelah kiri. Sempet 3 bulan saya baik. Habis gitu mampet lagi sesudah 3 bulan. Saya minta tolong lagi, no way Wir. Kalau saya kedua kali begini kamu mati, kena radiasi nanti. Mendingan kamu percaya yang di atas, kamu berubah gaya hidup kamu, gaya makan kamu. Ini penyakit orang kaya. Waduh, saya kaget dari situ, sadar. Terus gimana, Dok? Nggak ada yang bisa betulin? Nggak ada. Kamu sendiri sama Tuhan. Saya berubah. Karena selama itu hidup saya, ya seperti Bapak bilang, enjoy. Makan enak, tidur enak, pokoknya terbalik-balik lah. Malam jadi pagi, pagi jadi malam, enjoy life lah. Itu namanya ya. Minum apa segala. Dari situ saya bilang, oke. Kalau saya masih mau hidup, waktu itu saya umur masih 52 tahun, Pak. 52, masih muda ya? Masih muda, udah kena stroke. Lah sekarang masih kelihatan 52 ini. Wah, amin. Amin, Pak. Nah, dari situ saya berubah makan, berubah gaya hidup saya, berubah disiplin saya punya hidupnya. Pagi makan apa, ini apa. Nah, saya belajar menanam sayur. Dengan belajar menanam sayur, saya berasa, wow, ternyata sayur itu bisa self-healing kita sendiri. Pelan-pelan obat saya pun satu persatu saya bisa buang. Kok bisa gitu? Ya, ternyata Tuhan sudah kasih kita cara hidup yang benar. Dengan kita makan yang benar, hidup yang benar, kita bisa baikin sendiri dengan cara alami. Jadi balik ke zaman Adam dan Hawa. Nah, dengan adanya begitu, saya mulai ikutin itu formula-formulanya yang diajarin oleh guru saya. Bagaimana cara makan yang benar, cara hidup yang benar. Saya ikutin, tahu sampai ini hari udah 10 tahun, Pak. Saya cuma hanya obat saya tuh satu persatu dari darah tinggi, asam urat, kolesterol, kencing manis, sampai yang namanya fatty liver. Itu ada mungkin 25 macam obat setiap kali saya makan. Sampai ini hari satu persatu sudah hilang, Pak. Cuman hanya ngandelin satu. Jus yang saya minum setiap pagi habis makan breakfast, 1 gelas jus. Satu keluarga harus minum. Menu jusnya adalah raw. Maksudnya jus
ada tomatnya, ada apa dicampur-campur jus ini dengan dikombinasi sama organik suplemen, yaitu yang madu, cuka apel dan lain-lainnya dikombin, kita minum dan pelan-pelan organ sistem kita itu ditumbuhkan sel baru, spare part baru. Jadi saya punya liver baru, saya punya pankreas baru, saya punya hati baru. Mau nggak mau, saya dicek ke dokter, saya punya number-number yang jahat-jahat yang tadi banyak bintang di lab, itu pelan-pelan jadi normal. Nah sampai ini hari saya tetap keep on eating, itu udah sampai 10 tahun. Buktinya saya punya kolesterol sekarang tinggal 102 Pak. Dari 387. Dulu udah hampir mati ya Pak ya? Hampir mati. Dokter tinggal bilang lu 3 bulan, 6 bulan lagi. Serius? Aduh takut banget. Sekarang hidup tuh udah dari tahun 52 sekarang udah 61 loh. Udah 10 tahun hampir. Masih malah ya maaf ya. Casingnya 61 tahun. But dalamnya masih 30 tahun Pak. Hatinya 17 tahun ya Pak? Hatinya 17 tahun. Lebih muda daripada zaman di music gitu loh Pak. Karena happy. Karena happy. Karena waktu you makan sayur enak, you makan apa namanya di lapangan yang begitu polos dunianya, nggak banyak komplikasi, nggak banyak politik, nggak banyak stresnya. Kita datang malah release our stress. Nah itu yang menjadi kita jadi apa ya? Hidupnya tenang, hidupnya benar-benar santai. Walaupun kerjaan mah tetap banyak ya kerjaan, but mental stresnya itu nggak ada Pak. Di pertanian tuh benar-benar nyaman banget. Bapak transformasi dari entertainment ke pertanian. Awal-awalnya langsung untung atau gimana Pak? Waduh, itu yang berat Pak. Saya perlu 5 tahun plus 2 tahun belajar, total 7 tahun saya nggak ada income. Itu hanya research. 5 tahun pertama saya bangun greenhouse, belajar bagaimana formula-formula untuk menanam sayur ini, buah ini, itu. Saya coba di daratan rendah, yaitu saya punya pabrik CD tadinya, saya bangun mini greenhouse atau greenhouse lab. Di greenhouse lab itu saya belajar mulai tanam, mulai ini. Nah pelan-pelan saya jadi belajar, oh ternyata tanam ini formulanya mesti begini, tanam ini formula mesti begini. Nah ini yang menjadi saya punya resepi untuk saya bisa jadikan industri gitu Pak. Nah, lah itu. bukannya tanaman-tanaman tertentu hanya bisa tumbuh di tempat tertentu Pak. Seperti contoh kayak strawberry mungkin aja hanya bisa tumbuh seperti kayak di Swiss. Ya, di puncak atau gunung yang tinggi gitu. Ya. No, kalau dengan teknologi itu kita bisa robah Pak. Kita menyesuaikan tanaman itu dengan kita kontrol pakai komputer, climate control, dia punya sun punya UV-nya, dia punya par light-nya. Itu semua bisa dikontrol, di set up sesuai dengan tanaman di wilayah yang nggak perlu wilayah yang tinggi, di wilayah yang rendah pun masih mampu. Nah dengan itu kita bisa atur malah kemanisannya buahnya, keasemannya. Kita bisa setel Pak dengan campuran nutrisi dan teknologi. Itu yang membuat saya jadi semangat bahwa ternyata wow, kita pertanian udah nggak tergantung dari cuaca lagi. We can create our own cuaca untuk fit kepada tanaman yang kita mau tanam itu. Sampelnya. Kita seringkali kalau tanam, bibitnya dari Jepang nggak bisa tanam di Indonesia. Betul. Nah, sekarang kita bisa bibit dari Jepang, di Jakarta yang daerah panas pun saya bisa tanamkan jadi buah. Buahnya dari asam bisa jadi manis. Itu berdasarkan apa? Teknologi yang membantu kita, precision agriculture itu yang menolong kita menjadi creating sesuatu dengan teknologi. Jadi udah bukan tradisional lagi, is smart greenhouse with smart engineering. Itu yang kita buat. Agriculture ini sekarang jadi lift up another level of agriculture. Oh jadi kalau begitu Pak Wir, kalau saya pakai hidroponik, saya bisa numbuhin musangking nih, favorit saya di rumah. Lancar. Asal ada akar jadi. Cuman visible atau nggak visible gitu aja. Saya pernah tanam musangking dengan 2 meter tingginya. Orang tanam musangking perlu 6 tahun. Kita 2 tahun sudah jadi. 2 tahun? 2 tahun udah jadi. Cuman dia udah berbuah ke-3, ke-4, ke-5 tahun. Harus bubar. Harus dibuang. Karena udah di-boost terlalu cepat. Akhirnya nggak bisa lama hidupnya. Jadi ibaratnya kayak orang di-booster lah gitu. Dengan pakai teknologi ini. Ini teknologi ini GMO atau genetically modified organism atau gimana? No, ini non-GMO. Konsepnya kita manfaatkan nutrisi A, nutrisi B. Kalau kita bilang makronutrien, mikronutrien. Makro dan mikro dicampur untuk ngefit itu akar punya kebutuhan.
satu tanaman butuh 28 macam makro and mikro kombinasi. Sedangkan di tanah cuma adanya 11. Nah, dengan ada teknologi ini kita campurin 28 itu penuhin persis kayak kalau kita bilang bayi. Kalau bayi minum susu, satu hari minum susu, formulanya itu kita siapkan untuk kebutuhan bayi. Kalau kita mau bayinya tulangnya gede, kita tambahin dah kalsium di formulanya. Minum, jadi badannya jadi gede. Nah, di dalam pertanian ini sama. Yang susunya itu kita campurin nutrisi yang tepat untuk kemampuan tanaman itu. Makanya semacam kayak kita campur nutrisi sesuaikan ke tanaman punya kebutuhan. Dia butuh kalsiumnya lebih banyak, dia butuh potasiumnya banyak. Kita tambahin jadinya begitu gitu. Oh, jadi Bu, tapi tidak berbahaya ya? Tidak berbahaya, semua natural, semua sehat dan semua itu tinggal cara makannya. Kalau di air dia minum 24 jam. Kalau di non air di tanah tergantung kita hujannya atau siramnya berapa kali seminggu. Kalau dia 3 kali dia makan 3 kali. Makanya pertumbuhannya jauh berbeda. Di hidroponik jauh lebih cepat. Biasanya bisa 10 kali, 18 kali lebih cepat daripada di tanah. 10 sampai 18 kali. Yes, sampelnya kita tanam sayur. Kalau sayur di air itu kita bisa 3 minggu sekali panen. Atau kita bisa bilang 12 kali sampai 17 kali panen setahun. Panen, konsisten, yield 96%. Kalau di tanah, kita tanam sayur, tergantung hujan. Kalau hujannya kebanyakan atau kekurangan, itu rata-rata 4 kali panen. Jadi 4 lawan 12. Atau 4 lawan 17 kali panen. Kedua, belum tentu itu panen di tanah lebih bagus daripada panen di hidroponik. Yang kita udah ukur dia punya nutrisi. Jadi di tanah jauh lebih slow, lebih lambat. Dan kalau hujan banyak, banjir banyak, malah nggak jadi panen. Dari 4 kali bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, ini yang tidak konsistensi di pertanian yang biasanya killing your profit. Jadi pentingnya konsistensi ya. Konsistensi, volume, and yield. Itu penting. Bisa di situ gimana? Ya harus invest di teknologi. Kalau nggak ada teknologi, oke, sera-sera lah, tergantung Tuhan lah, tergantung cuaca. Itu yang bahaya, yang banyak orang rugi di situ. Karena tidak mengerti how to handle itu plant untuk grow semaksimum mungkin. Bapak pernah rugi nggak sih di bisnis ini? Aduh, banyak lah kalau dibilang rugi mah banyak. Mungkin satu yang saya mungkin ya pernah kesalahan karena kita salah pencet dari segi nutrisinya karena di handphone kita kontrolnya ya. Nah, farm kita itu ada 15 ton punya melon yang sudah jadi, rasanya pahit dan bentuknya sempurna. Melon. Bentuk sempurna dengan bentuk rasa sempurna, pahit. rasanya pahitnya bukan main karena salah kasih nutrisi. Salah kasih vitamin lah prinsipnya. Sampai kita kasih ke kebun binatang aja itu melon disumbang, binatangnya nggak mau makan, Pak. Saking pahitnya nggak enaknya itu melon tuh. Nah itu pengalaman 15 ton punya melon kan uangnya besar ya Pak ya, tanamnya lama ya. Nah untung-untung kita mengerti dari situ kita belajar, kita udah nggak akan make the same mistake again. Malah dari situ kita belajar, kita bisa mempercepat panennya melon dari yang 6 bulan sekali, kita sekarang udah bisa bikin 2 bulan sekali 1 melon. Hanya dengan pengaturan cuaca dan nutrisi? Yes, itu aja Pak. Teknologi membantu kita, benar. Yaitu bagaimana feed them. Jadi dia 1 hari makan sekali, kita bikin dia 1 hari makan jadi 12 kali. Wah, makan terus ya otomatis grow terus dong Pak. Nah itu konsepnya gitu. Nah makannya of course kita atur lah, mau vitamin A, vitamin B. Ya campurannya lah gimana, jadiin dia udah manis, udah gede, udah enak. Udah gitu aja Pak. Kayak mainan, kayak main game. Pak, saya kalau ngelihat hidup Bapak nih, dari dulu sampai sekarang, ini seperti kayak main game juga, Pak. Tapi ganti-ganti role-nya. Ganti-ganti role. Ganti-ganti role-nya. Ada nggak sih dampak atau pengaruh dari yang di atas atau secara spiritual terhadap diri Bapak? Banyak, Pak. Banyak sekali. Saya mesti mengakui ya itu. Karena apa sih saya? Kalau saya nggak dibantu dari yang di atas, nggak diarahkan, nggak ada di belakang spiritual yang support saya, mungkin saya udah nggak ada di sini, Pak. Itu penting banget kita harus percaya. Hidup apapun, pasti ada pihak ketiga yang di atas yang menolong kita, yang arahkan kita, selama kita pegang satu kunci. Kita percaya.
Dan dia akan arahkan kita, dia nggak akan bikin kita jadi miskin. Intinya di situ aja, Pak. Saya waktu zaman susah, sampai mau beli McDonald aja, anak saya mau beli McDonald, saya nggak ada uang, Pak. Kapan tuh, Pak? Ya, Zaman susah sih nggak apa-apa zaman cerita. susahnya lah ya. Zaman mungkin waktu tutup di Setara karena kita nggak ada income. Mau kasih anak minta makan McDonald Big Mac aja di kantong masih mau hemat. Sampai begitu ya? Sampai. Nah, Masih belum 10 tahun yang lalu ya? belum. Baru ya segitulah, 10 tahunan lah. Nah, waktu itu saya cuma percaya. Masa sih saya kerja jujur? Saya kerja sebenarnya. Saya nggak pernah bohongin orang. Saya nggak pernah jahatin orang. Saya utang, saya bayar. Masa sih Tuhan nggak kasih saya kesempatan untuk menjadi lebih bagus hidup saya? Saya tekunin, saya percaya. Satu hari. Sampai sekarang. Orderan. Atau maaf nih, orang bilang COVID lagi susah. Orang lagi banyak yang tutup pabrik. Saya emang nggak masalah, Pak. Saya punya order naik terus, Pak. Sampai nggak bisa layanin order. Berkali-kali. Maaf, sombong nih saya nih hari, Pak ya. Cuman karena ada di belakang yang dukung saya, omsetnya naiknya bukan 3 kali, Pak. Belasan kali, Pak. Di era COVID ini? Di era COVID. 2 tahun terakhir ini. Padahal waktu dulu pertama 5 tahun, saya nggak jualan. Nggak ada duit, nggak ada income. Tombokin terus, gaji karyawan, beli nutrisi, beli greenhouse, punya alat. Padahal ini hari, kalau udah dibuka itu jalan, nothing can stop it. Serius, Pak. Makanya saya very glad ini hari, the more I share with people, the more I got from the God. Bukannya saya ini hari jadi pendeta, bukan, Pak. Saya cuma mau share begitu pentingnya yang di atas itu mengarahkan kita hidup yang benar. Selama kita jujur, tidak jahat, benar-benar mau kerja, pasti you are blessed. Turning point-nya di mana, Pak? Dari 5 Kesabaran. tahun, 5 tahun nggak jualan, apa yang can actually make you keep going gitu loh dalam 5 tahun? Orang biasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun pun udah mulai sakit kepala tuh. Tapi 5 tahun it's a long time loh, Pak. It's a long time. Apa yang bisa keep you going dan apa sih titik baliknya? Karena saya yakin, kalau saya mau masuk ke pasar, without any special value added stuff, without any special, saya masuk ke pasar cuman ikutin orang, saya punya market cuman ikutin turunnya. Kalau saya mau masuk ke pasar, saya mau masuk orang lain nggak bisa, saya bisa. Ini kuncinya. Jadi saya waktu itu tekunin, saya punya R&D, Pak. Saya create sesuatu produk, walaupun sayur yang sama, cuman orang nggak bisa tanam sayur seperti saya punya sayur. Kalau dimakan, dikunyah, beda, Pak. Rasanya manis, garing, crunchy kayak kerupuk. But at the same time, tumbuhnya 3 minggu sudah panen, Pak. Dari pecah bibit. Orang bilang, mana mungkin, biasa 3 bulan kok. Bapak bisa? Bisa. Nah, dengan perhitungan itu, saya bilang, jadiin jadi 3 minggu. Tadinya mesti 1,5 bulan, Pak. Saya try to make it jadi 3 minggu dengan di tune up kiri kanan. Kayak mobil lah, modifikasi saya udah larinya kenceng. Baru saya berani masuk ke pasar. Pas waktu masuk ke pasar, itu turning point saya, Pak. Market bilang, orang tanam hidroponik. Setiap hari yang supply ke market, itu ada 24 pemain baru zaman COVID. Wow. Bapak ini hari adalah ke 157 supplier yang mau masuk ke supermarket kita. Tantangan itu berat sekali. Berat. Kalau you tanam sayur the same hydroponic, the same as the others, bye-bye. Mungkin dikasih masuk mulai koneksi apa sebulan 2 bulan. Nggak bisa hidup. Orang nggak akan mau makan sayur Anda lagi. Saya cuma ngomong satu kata. Pak, kalau Bapak nggak suka sayur saya, Bapak jangan masukin saya masuk ke dalam. Bapak mendingan coba aja. Bapak tolak nggak apa-apa. Saya masih ada tempat lain yang saya yakin mau coba sayur saya. Bapak mau coba nggak? Oke, kita coba. Gue mau lihat sayur lu kenapa bisa lu yakin begitu. Dia coba. Bagus ya sayurnya. Hah? Yang lain kok nggak kayak begini? Oke, gue coba 3 cabang sama lu. Dari gue punya 80 cabang. Ini supermarket besar. Gue coba 3. Kalau bagus, gue baru tambah. Silakan, Pak. Saya start dengan 3 cabang. Dengan 3 cabang, dalam 2 minggu saya di calling lagi. Wir,
Jadi 80, jangan 3 lagi. Kenapa Pak? Memang sayur lu tuh dipajang dalam 2 jam habis. Dipajang 2 jam habis. Kok orang udah tahu ya sayur lu enak ya? Dia nggak tahu, I do a lot of groundwork di belakangnya kan. Nah karena sayurnya beda, rasanya beda, it makes people kalau udah coba, kan seperti kita. Udah makan sop kambing enak, udah nggak mau ada tempat lain. Maunya di situ aja karena udah rasanya udah kecantol ibaratnya. Ini yang make me research itu yang bertahan. Karena saya yakin sayur yang saya punya sayur will be different with somebody else punya sayur yang selama ini orang belajar tanam hidroponik. Sayurnya yang begitu-begitu. Saya punya beda. Sombong Pak? Yes. Karena saya research, saya put effort di dalam situ. Persis sama kayak musik Pak. Setiap kali kita rilis album, rilis lagu baru, lagu kita harus kesannya enak didengar, fresh. Nah enaknya itu kita mesti pilih dari 100-an lagu, pilih satu yang paling enak didengar, paling easy listening. Itu yang kalau kita rilis, pam, kita harus hit the market. That's the philosophy I use. Sama, saya punya melon. Melon saya waktu rilis sama bulatnya melon. But aneh lagi orang lain melonnya hijau, saya punya luarnya kuning. Makanya saya kasih nama melon itu baby blonde. Kuning, blonde hair kan. Dalamnya hijau. Nah orang sekali buka makan itu melon. Waduh Pak manis banget. Makanya saya bilang melon saya paling mahal loh di market. Orang lain jual melon 1 kilo 15.000. Saya punya 70.000 Pak. Wah. Supermarket bilang mana yang mau beli? Coba aja Pak. Nanti saya pakai artis untuk promonya. Wah, bisa pakai artis melon? Ya coba. Nah, ternyata ini hari melon kita sebelum kita panen pun sampai supermarket pun juga udah booking gitu, Pak. Aduh, itu ya. Jadi karakter kita adalah kalau mau masuk, masuk in the best all you can be. Jangan asal masuk dulu, asal penetration market. Wrong. You not ready, you wait. Wait until the time when you ready. Timing is very important. Nah, jadi timing penting banget ya Pak ya? Very. Pak, Bapak saat membuka hidroponik itu di usia 52. Yes. Dimana usia 52 itu buat kebanyakan orang itu sebetulnya sudah menjelang pensiun Pak. Tapi apa sih yang bisa membuat Bapak masih mau berjuang membuat bisnis baru di industri yang baru? Ya, karena udah kepepet, Pak. Udah kepepet harus makan, harus survive. Karena kita bisnisnya udah ditutup, berarti kan kita harus sebagai orang keluarga kami gitu, Pak ya. Kita menghargai family business. Jadi harapan kita bisnis ini kalau bisa diturunin ke anak, ke cucu gitu, Pak. Jadi waktu itu secara bisnisnya udah tutup, yang lama, yang namanya di Stara udah tutup, kita harus generate new business untuk bisa turunin ke anak. Bisnis apa yang kita bisa? Ya kebetulan kita cuma pegangnya ini, harus make it sukses. Itu kekeh, ngotot, harus make it. Walaupun saingan banyak, walaupun susah payah, harus fokus. Cuman itu aja Pak filosofinya. Dan banyak yang bilang Bapak mungkin agak sedikit aneh kali ya? Yes, aneh dan nyentrik kalau orang bilang. Nyentrik. Kalau mau, nothing can stop you. Itu saya punya mental mungkin ya. Karena saya kalau udah mau, saya harus riset, saya harus jadi. Karena saya yakin saya bisa gitu. Dan dari keluarga atau teman-teman banyak nggak sih yang bilang Bapak agak, ya janganlah ke sini. Untungnya keluarga saya mensupport, Pak. Keluarga totally support, especially my wife. Dia bilang apa? Lu sekarang mendingan tutup udah di Stara. Support ya? Ya, tutup di Stara. Lu fokus di sayur. Kalau lu nggak bisa fokus di buah, fokus di pertanian. Kemungkinan ini bisa jadi jalur baru kita. Karena Tuhan mau kita kaya. Tuhan bukan mau kita miskin. Nah dari situ waktu udah down kiri kanan kan namanya jadi dunia yang udah enak. Sekarang dari nol lagi. Ya dah ayo kekein aja kekein. Istri di belakang saya terus mendukung. Dia sebagai tiang doanya keluarga kita. Jadi peran istri penting ya Pak ya? Oh penting banget. Tanpa istri mungkin nggak ada saya ini hari. Kalau kita sakit, istri didamping. Kalau kita lagi lapar, istri siapin makanan. Kan gitu kan Pak? Bukan hanya bisnisnya aja. Kekeluargaan itu harus nomor 1. When we have peaceful heart, peaceful mind, bisnis pun jauh lebih tenang Pak. Lebih lancar. Daripada di keluarga pusing, di bisnis pusing, cepat gila Pak nanti. Cepat tua, cepat gila, cepat mati. Intinya gitu dah.
Tapi memang benar sih kalau seperti itu menantang sekali ya Pak ya. Oh yes. Jadi it's not a good experience for the past few years ini. Cuman buat saya blessing aja Pak, syukurkan aja lah. Tuhan nggak mau kita susah, Tuhan setiap hari pasti bantu kita. Semakin hari kita semakin sehat, semakin baik. Kuncinya bukan uang lagi Pak, kalau udah umur sekian. Kita ini hari persiapan untuk anak, umur sekian yang kita kejar, hati yang senang. Hidup yang sehat. Kita makin sehat, setiap hari kita ketemu teman baru, ya kita makin banyak teman. Kalau enggak, kalau hati kita udah merengkel terus, udah kesel-kesel terus, nggak ketemu teman baru, setiap hari kita kurang teman, Pak. Kurang teman ya jadi nggak sehat. Kuncinya gitu, Pak. Gaya hidup baru itu menolong saya banget. Pernah doubt nggak sih Pak? Atau ragu-ragu? Ada lah, Pak. Ada. Cuman Ceritain kepercayaan dong kapan, itu. Ceritain dong kapan dan... Nah, waktu doubtful itu ya memang banyak sekali during proses berapa tahun, 8 tahun ini saya di pertanian ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang benar-benar nggak enak lah Pak. Karena saya tanamnya ini sangat melawan arus gitu loh Pak. Jadi orang lain nggak mungkin bisa di daratan tanah tanam sayur. Saya paksain saya supaya bisa. Dengan saya pikir bagaimana pakai ini kemampuan saya. Saya belajar dari kiri dari kanan. But seringkali saya gagal, Pak. Seringkali saya gagal. Gagalnya cuma hanya masalah apa? Oh, mungkin airnya nggak benar, gitu loh. Urusan kecil-kecil. Karena saya bukan engineering background, jadi saya tanya diri sendiri, apakah saya cocok ya benar di dunia pertaniannya? Apa saya memang menjadi, dari produser memang nggak boleh jadi pertanian? Dalam hati gitu. Cuman dalam hati, ya udahlah. Karena kita udah commit ourselves, udah ngotot aja pokoknya dah. Mesti kerja keras terus. Jadi doubtful itu pelan-pelan hilang karena kepercayaan Tuhan pasti nggak mau bikin kamu susah kok. Mau bikin kamu bagus kok. Ya pelan-pelan, kecari, berarti kebuka lagi. Kecari, kebuka lagi. Banyak urusannya itu. Karena Bapak ingat, masalah air aja. Kita cari masalah air di dunia pertanian sayur dengan air, Pak. Itu saya carinya setahun, Pak. Wow. Jadi gagal panen tuh bisa gagal, bisa nggak sempurna. Panennya ntar bisa kena hama. Kok udah pakai greenhouse kena hama? Dari air hamanya, kutu-kutunya. Nah itu banyak sekali teknikal yang orang nggak pernah perhatiin. Makanya saya udah bangun greenhouse kok nggak jadi duit terus, gagal terus. Kenapa? Because of one thing, water. Gimana perbaikinya? Kita pelajarin water treatment. Jadi air yang di bawah tanah saya ini karena daerah industri, samping-samping ini banyak ada krum punya pabrik, ada pabrik karpet. Membuangkan limbahnya ke bawah tanah. Airnya saya isap untuk kasih makan sayur. Ya sayurnya teler. Bagaimanapun udah nutrisi bagus pun karena di dalam airnya banyak kimia-kimia yang nggak sehat, sayurnya nggak bisa tumbuh bagus. Bisa bantet lah, bisa rusak lah, bisa deform gitu. Maksudnya formnya nggak bagus gitu ya. Apa salahnya greenhouse udah bagus, ini udah bagus. Because of one thing, the water. Makanya God tuh hebat Pak. Zaman dulu, Adam dan Hawa makannya yang mentah, sayur dan buah. Minumnya air aja. Cuman air yang bening kayak begitu nggak ada di sini sekarang. Kita harus water treatment. Sakit, makannya madu, selesai. We want to go back to that direction. Sekarang di Jakarta nggak ada air yang bersih kayak begitu. Nggak bisa kita makan sayur yang bebas pestisida. Nah, saya lagi tanam yang itu supaya kita bisa nikmati zaman Adam dan Hawa punya dunia. Untuk baikin badan saya, baikin orang-orang yang mau nikmati hidup sehat. Back to the nature ya Pak Back to the nature. Self-healing. You sakit apa-apapun dengan makanan yang nature itu, hindari obat-obat, otomatis juga jadi sehat. Pak, sekarang banyak pembisnis di luar sana lagi kelimpungan nih. Kan COVID. Kira-kira apa sih pesan Bapak ke mereka? Kalau orang COVID, semestinya itu sama kayak zaman dulu malaria. Atau zaman dulu yang kita bilang bird flu, Pak. Pada grogi. Makin kita grogi, makin kita nggak bener. Jadi kalau kondisi kayak gitu, harus hati yang tenang pertama. Kedua, mulai deketin diri dengan yang di atas. Yang di atas itu akan nanti kasih kita dream, akan kasih kita arah kepada arah yang benar. Walaupun bisnis ini lagi nggak sehat, mungkin dikasih arah lagi dengan kita start close to Him. He will give us the right way of
making the right decision. Walaupun sedih sekarang kelihatannya bisa tutup, pabrik bisa bongkar ini. Siapa tahu dengan kita dekat sama dia, dikasih jalur baru, Pak. Mungkin dari pabrik tutup, tahu-tahu suruh tanam sayur lagi. Kan nggak salah, Pak. Jadi intinya, ya kita harus step back, tenang. Step back ya. Step back, tenang, look it up. Belajar close to him. When kita close to him, instingnya kita jadi jalan. Feelingnya kita jadi jalan. Kalau kita lihat dari jauh kan lebih bagus daripada terlalu close up. Mungkin itu aja sarannya. Jangan takut. Nggak mungkin ada virus apapun, nggak mungkin seluruh dunia orang mati, Pak. Nggak mungkin. Satu saja lah, kita bagaimana menghadapinya. The right way of facing it. Dan salah satunya dengan makan yang benar ya, Pak ya. Gaya hidup kita robah, makan benar kita praktekkan, self healing. Kita dengan makan yang benar, baikin badan kita sendiri, ya udah tenang, udah bukan kejar duit lagi, kejar kesehatan. Itu kuncinya. Kesehatan tuh mahal, Pak. Yang akan datang yang paling mahal nanti cuma 3. Makanan, minuman, air, sama udara, oksigen, Pak. Udah, bukan duit lagi. Kalau you nggak punya 3 ini, udah bye-bye. Serem ya, Pak ya? Serem. Dan ya itu semakin lama menjadi sesuatu yang luxurious ya. Yes. Betul, betul. Coba kita pikir, orang di ICU pakai oksigen tuh, yang itu 1 tank oksigen. Itu 1 hari aja berapa juta. Padahal kita ini hari Tuhan udah kasih kita oksigen gratis, Pak. Itu nggak usah bayar loh. Berapa mahal nanti oksigen yang akan datang. Kalau di handmade ya oksigen sendiri. Makanya ini saya pikir ya udah kita back to the nature ya deh. Kalau mau bisnis arah yang ke nature paling aman, paling bagus karena kita sudah satu badan diracunin dengan teknologi of food ibaratnya. Kalau satu kata motivasi hidup dan kunci sukses dari Pak Wirawan itu apa nih? Keluarga. You have good family, you have good heart and honesty, honest, keluarga yang baik, honest, dan komunikasi. That's it. That's it. Kalau you nggak punya keluarga yang bagus di belakangnya, kawin cerai, problem. You nggak punya honesty, nggak kejujuran, nggak ada, habis reputasi you. That is very important. Trust your God. Wah, keren banget. Padahal sih saya masih mau lanjut, penasaran kok bisa di dunia entertainment tetap honest ya. Itu pasti godaannya banyak tuh, Banyak. Honesty is very important. Very good. Baik, so kita belajar banyak dari Pak Wirawan hari ini mengenai gimana sih bisa bertransformasi, beradaptasi di banyak era, bukan hanya dari kuadran pengusaha saja ke usaha yang lain, tetapi juga dari dulunya karyawan bisa jadi pengusaha dan kemudian membesarkan usaha tersebut, kemudian berpindah dan merubah babynya dan menjadi seseorang yang ahli juga di bidang usaha yang baru. Dan saya lihat ini benar-benar kita hari ini belajar banyak jurus bunglon dari Pak Wirawan. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you. So, saya harap Anda banyak yang belajar jurus bunglon ini dan semoga bisa membantu banyak dari Anda yang mungkin sedang dalam banyak tantangan. Saya dan Pak Wirawan ingin mengucapkan salam miliarder.